Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pendengar setia podcast Do You See What I See. Aku Riko, umurku 21 tahun. Sekarang lagi berdomisili di Kota Pekanbaru, Riau. Ini cerita pertamaku dan terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah mau dengerin cerita ini. Bisa dibilang aku ini peka dan sensitif ya terhadap kehadiran mereka, si makhluk-makhluk tak kasat mata. Soalnya gak sekali dua kali aku ngalamin kejadian-kejadian horor. Terbilang sering, malah hampir tiap hari. Dari sekian banyak pengalaman, ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih melekat dalam ingatanku, dan itu terjadi ketika aku sama keluarga pindah dari Padang ke Pekanbaru pas aku berumur 12 tahun. Jadi waktu itu aku, adik perempuanku sama ibu tinggal di Padang, numpang sama saudara. Sementara bapak merantau ke Pekanbaru buat cari kerjaan tetap. Alhamdulillah dapat. Setelah mengurus segala sesuatunya di Padang, seperti surat ajuan pindah dari sekolah dan lain-lain, dibawalah kami ke Pekanbaru. Sebelumnya bapak udah nyiapin rumah kontrakan petak 2 yang bakal kami tempatin untuk sementara waktu, sampai nanti bapak dapat rumah yang lebih bagus lagi. Waktu sampai di rumah kontrakan itu, aku sama ibu lumayan kaget. Kenapa? Karena posisi atau daerah rumahnya itu lumayan terpencil, jauh dari mana-mana. Bahkan cuma ada beberapa rumah doang di sana. Dan rata-rata di sekelilingnya masih dipenuhi semak-semak belukar. Kalau kami orang Pekanbaru bilang itu rawa-rawa. Pas di samping rumah kontrakanku ada rawa-rawa dengan rumput belukar yang tinggi-tinggi, dan di tengahnya ada pohon rambutan. Rindang banget dan gede. Terus ditumbuhi akar-akar gantung gitu. Awalnya kukira itu pohon beringin. Tapi setelah aku cari tahu lebih jauh, rupanya itu pohon rambutan. Ya udahlah kan, namanya juga untuk sementara, tinggallah kami di sana. Singkat cerita, seminggu kemudian ibu dengar cerita dari tetangga sebelah. Semenjak kontrakan ini berdiri, para penghuninya gak ada yang pernah bertahan lama. Paling lama cuman 2 tahun, habis itu pindah. Alasannya kenapa sih si tetangga gak ada cerita. Kebetulan tetanggaku ini adiknya yang punya kontrakan. Jadi semenjak kontrakan ini dibangun, dia udah tinggal duluan di sana. Ya aku berpikir paling karena daerahnya jauh dari pusat kota atau gimana gitu. Ya sebab itulah mungkin harga sewa per bulannya jadi murah. Cuma 500.000 doang. Sehari setelah tetangga cerita kayak gitu, besoknya ibu ngadu ke aku. Malam-malam pas dia nimba air di sumur, dia dengar suara perempuan lagi nangis sesenggukan. Suaranya jelas banget. Jadi karena baru pindah, bapak belum sempat beli mesin pompa air. Ya tiap malam ibu harus nimba airnya untuk ngisi bak mandi.
Suara tangisan itu kayak ibu bilang berasal dari dalam sumur. Walau awalnya ibu gak yakin. Dia kira anak tetangga sebelah yang nangis. Karena penasaran, ibu nempelin telinganya ke dinding WC. Hanya untuk memastikan benar atau enggak sih ini anak tetangga yang nangis. Didengar, ibu baru sadar kalau ternyata bukan anak tetangga yang nangis. Benar, suara itu keluar dari dalam sumur. Bahkan ibu ngerasain ada angin yang kencang bertiup keluar dari dalam sumur seiring dengan suara tangisan itu. Ya karena takut, ibu balik ke kamar. Dia mikir itu pasti hantu katanya. Gak logis aja, masa iya sumur bisa nangis terus bisa bernapas. Cerita ibu sama aku kan. Waktu itu ya aku gak percaya. Jadi aku nawarin diri lah ke ibu, biar aku aja gitu yang nanti nimba air di WC. Denah rumahku kayak rumah kontrakan pada umumnya. Cuman ada ruang tamu, baru itu lorong menuju dapur. Di kanan lorong ada kamar, ada 2 kamar. Lorong ini posisinya langsung menghadap ke kamar mandi. Di kanannya baru ada dapur, terus pintu belakang. Jadi kalau gak salah pas jam 9 malam, habis belajar, pergilah aku nimba air. Kamarku kan kebetulan kamar pertama, kamar bapak ibu kamar kedua. Bapak masih belum pulang kerja nih. Biasanya beliau pulang tengah malam. Kalau ibu sendiri lagi nidurin adik yang masih kecil di kamar. Waktu mau ke WC, dari lorong aku ngelihat nih ya, pintu kayu kamar mandi setengah tertutup. Di balik pintu memang ada deretan paku yang sengaja dibikin bapak untuk jadi gantungan handuk. Di balik pintu aku ngelihat ada kain putih ngegantung gitu. Tapi anehnya kain putih itu kayak berkibar-kibar. Kalau dibayangin kayak gorden yang ketiup angin. Pokoknya berkibar-kibar gitulah. Aku berpikir paling itu mau kena punyanya ibu. Tapi setelah kalau aku ingat-ingat, ibu gak punya mukena warna putih. Yang aku tahu cuma punya warna kuning sama merah. Belum terlintas di pikiranku kalau itu hantu atau sejenisnya. Masih berpikir positif lah. Karena penasaran, aku tetap jalan walau dengan langkah yang hati-hati. Belum jauh aku ngelangkah, tiba-tiba kain itu terbang melesat dengan sangat cepat. Aku kaget dong, tersentak gitu, terus kebingungan juga. Kalau aku ingat-ingat, kain itu terbang masuk ke dalam sumur. Kayak ada yang narik kain itu dari dalam sumur. Aku beneran kaget dan rasa takut udah mulai nguasain aku waktu itu. Mau balik lari ke kamar aku kepo, tapi ada gengsi juga. Ya masa manusia kalah sama hantu coba. Kalau dia nongol ya aku tinggal pukul aja, pikirku waktu itu. Tak kabur emang. Aku berusaha memberanikan diri lah. Kalaupun itu hantu, gak sekali 2 kali aku ngadepin hal-hal kayak gini. Masuklah aku ke WC dengan hati-hati. Aku tengok ke belakang pintu. Gak ada apa-apa, kosong. Cuma ada celana training punya bapak yang ngegantung di situ. Di dalam sumur juga gak ada apa-apa. Jadi yang menjadi pertanyaanku saat itu, kain putih itu apa? Asli deh ya, ngebayangin itu bulu kuduku merinding, perasaanku jadi gak enak. Tapi ya udahlah, aku berdoa siapapun penunggu di rumah ini, kami sekeluarga cuma mau tinggal doang, gak ada niat jahat, ucapku dalam hati kan. Aku nguatin diri, mulai deh nimba air. Awalnya biasa aja, berjalan lancar. Tapi gak lama dari arah belakang, tepatnya dari dalam bak mandi, aku denger suara perempuan ketawa cekikikan. Jelas
banget di pendengaranku. Aku terpaku, kakiku mendadak gak bisa digerakin, sementara suara ketawanya makin jelas. Kupaksa badanku buat berbalik dan langsung aku lempar timbaannya ke dalam bak mandi dan aku lari pontang-panting ke kamar manggil ibu. Sampai di kamar, aku lompat bersembunyi di belakang ibu yang lagi tidur dengan posisi miring. Badanku lemes, tahu karena apa? Jadi pas aku balik badan, aku ngelihat dengan mataku sendiri ada kepala perempuan, rambut panjang dengan wajah pucat nongol di dalam bak mandi itu. Seolah-olah lagi ngeliatin aku lagi nimba air. Astagfirullah, ini merinding banget. Untuk ingat itu aja udah ngeri. Coba. Ibu yang gak tahu apa-apa nanya lah kan. Tapi aku udah gak bisa ngomong lagi. Dan akhirnya aku cerita sama ibu. Ibu langsung kayak bergedik gitu dia, kayak ngerasa ngeri dengan apa yang aku alamin barusan. Setelah kejadian itu, rentetan teror terjadi. Tiap malam pas kami mau tidur. Oh ya, sekedar informasi nih. Setelah kejadian malam itu, aku jadi tidur sama bapak dan ibu di kamar mereka. Dan akhirnya bapak beli mesin air setelah mendapat paksaan dari ibu. Ya cuma mau ngasih tahu itu doang sih. Oke lanjut. Tiap malam sebelum tidur aku sama ibu dengar kayak ada kegiatan lain gitu di luar kamar. Seperti ada suara sendok dipukul-pukul ke gelas, suara tutup panci jatuh, suara orang lagi jalan mondar-mandir depan kamar, TV yang tiba-tiba nyala di ruang tamu, dan adik kecilku yang tiap malam suka nangis, dan itu bukan kebiasaan dia. Lalu seperti ada orang lagi mandi di WC, padahal kami semua lagi berkumpul di kamar. Suatu ketika habis sholat isya, aku, adekku, sama ibu lagi ngumpul nonton TV di ruang tamu. Adekku dipangku sama ibu, oleh dia ke arah lorong. Kebetulan ibu lagi nyandar di dinding lorong kan. Adekku yang baru pandai ngomong nyeletuk tiba-tiba. "Bu, kakak itu jelek," katanya. Ibu yang tahu langsung muterin kepala adekku supaya gak ngeliat ke WC. Dan habis itu adekku nangis. Besok sore ibu mau mandiin adek nih. Ini aku dapat cerita lagi dari ibu. Kebetulan saat itu aku lagi main di luar sama anak tetangga. Waktu ibu lagi mandiin adek, tiba-tiba ada yang berbisik di telinga dia. Bisikan itu jelas banget di pendengaran ibu. Bisikan itu kayak gini. "Campakkan anakku dalam sumur. Campakkan anakku dalam sumur. Campakkan anakku dalam sumur." Campak itu artinya buang. Jadi si hantu ini bilang sama ibu, "Buang anakmu dalam sumur. Buang anakmu ke dalam sumur. Buang anakmu ke dalam sumur." Kurang lebih gitu. Ibu ngucap, nyebut sambil melukin adek dan langsung lantunin ayat kursi. Alhamdulillahnya ibu punya iman yang kukuh, gak sampai terhasut bisikan hantu itu. Di situ ibu manggil aku, nyuruh aku buat nelfon bapak. Ceritalah ibu ke bapak kan, telepon. Karena kami udah gak kuat dengan teror itu. Ibu juga minta ke bapak buat nutup sumur itu pakai papan triplek. Karena ibu udah yakin banget hantu itu tinggalnya di dalam sumur. Awalnya bapak gak percaya nih. Sampai akhirnya bapak ngalamin sendiri kejadiannya. Bapakku kan kerja di salah satu PT yang lumayan gede nih. Posisi dia di situ sebagai kepala gudang. Ngebuat dia harus pulang tengah malam karena banyak barang yang harus dicek. Ini aku dapat ceritanya dari ibu ya. Pulanglah bapak sekitar jam 1 malam. Ya kita tahulah bapak-bapak kalau baru pulang kerja pasti langsung ke WC, buang air kecil sambil ngerokok. Waktu itu bapak denger ada benda jatuh ke dalam sumur. Kayak batu bata yang dilempar ke dalam air suaranya. Dikira bapak itu tikus atau sejenisnya. Lanjutlah bapak dengan ritualnya. Sampai bapak dengar sendiri ada yang manggil-manggil nama dia dari dalam sumur. Bapak kaget pastinya kan. Tapi ya namanya seorang bapak pasti punya mental lebih. Dia cepet-cepet beresin ritual dia. Habis itu bapak berdiri
di pinggir sumur sambil liatin air yang ada di dalam sumur. Dalam hati bapak bilang, jangan kau ganggu anak istriku, jangan kau macam-macam, kata bapak. Gak lama setelah bapak ngomong kayak gitu, ada yang ketawa dari dalam sumur. Suaranya jelas banget. Hebatnya bapakku ini, dia gak lari, malah nantangin. Ayo, mana keluar kau, kata bapak nih. Habis itu bapak ngelihat air yang ada di dalam sumur berputar sampai ngebentuk pusaran air. Di situ bapak ngucap berdoa sebisa dia dan keesokannya sumur itu ditutup bapak pakai papan kayu yang lumayan tebal. Kami bertahan selama hampir 4 tahun. Dan kamilah penghuni yang berhasil bertahan paling lama menempati rumah itu. Intensitas gangguan makin tinggi. Bahkan si sosok yang kemungkinan penunggu dari sumur itu sering menampakkan wujud dia secara sekilas samaku. Bahwa si penunggu yang selama ini neror kami adalah perempuan berwajah rusak, berambut panjang sebahu dengan baju putih yang lusuh. Dia kayak megang sesuatu. Dan yang dia pegang adalah bola matanya sendiri. Pada akhirnya kami pindah dari sana karena intensitas gangguan si penunggu yang makin gak masuk akal. Bahkan mau mencelakai adik perempuanku. Sekian dulu ceritanya. Di lain kesempatan gue bakal cerita lagi tentang jahatnya si penunggu kontrakan itu. Terima kasih. Selamat malam. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.